warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar materi IPA, tema 2, subtema 1 tentang adaptasi tumbuhan. Sudah semangat belajar hari ini? Oke, kalau sudah semangat, mari kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Tumbuhan teratai dan kaktus tentunya mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi ciri khusus tumbuhan sesuai tempat hidupnya. Cara hidup tumbuhan tersebut ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan seperti itu disebut adaptasi. Jadi, adaptasi itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk hidup pada daerah tertentu, atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuan adaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya, untuk memudahkan mencari makan, dan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, hidrofit, yang kedua, higrofit, dan yang ketiga, xerofit. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yang pertama, akarnya berada di air. Yang kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Dan yang ketiga, daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya pada teratai, enceng gondok, dan kangkung. Yang kedua, higrofit. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yang pertama memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, daun yang muda biasanya melingkar atau menggulung. Contohnya, pakis, paku-pakuan, dan lumut. Yang ketiga, xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yang pertama, memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang kedua, batangnya tebal dan tersusun atas jaringan untuk menyimpan air. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Contohnya, pada kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Indonesia mempunyai kondisi alam yang bermacam-macam. Selain itu, Indonesia mempunyai wilayah yang luas. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai jenis-jenis tanaman yang beraneka ragam. Coba kamu perhatikan tumbuhan-tumbuhan di sekitarmu. Apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama? Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, namun tujuannya sama-sama untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikutnya, kita akan membahas adaptasi tumbuhan atau ciri-ciri khusus tumbuhan-tumbuhan tertentu. Yang pertama kita akan bahas yaitu tumbuhan teratai. Ciri khususnya yang pertama, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Yang kedua, daun teratai bundar, tipis, dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Yang ketiga, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Yang keempat, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Yang kedua, eceng gondok. Ciri khususnya yang pertama, batang menggembung untuk mengapung di permukaan air. Yang kedua, batang berongga untuk menyimpan oksigen atau bernafas. Dan yang ketiga, akarnya serabut dan lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air.
Yang ketiga, pohon bambu. Ciri khususnya yang pertama, mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Yang kedua, bulu yang tajam terdapat pada bagian batang. Dan yang ketiga, bulu pada pohon bambu melekat dengan kuat dan dapat menyebabkan gatal. Yang keempat, kantong semar. Ciri khususnya yang pertama, hidup di rawa yang sedikit mengandung nitrogen. Yang kedua, daun berbentuk piala atau kantong dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Yang ketiga, kantong semar memakan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Yang kelima, Venus flytrap. Ciri khususnya yang pertama, daun berbentuk engsel untuk menangkap serangga. Yang kedua, daun Venus memiliki rambut sensor. Dan yang ketiga, memakan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Yang keenam, kaktus. Ciri khususnya yang pertama, daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang kaktus tebal dan membesar sebagai tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Dan yang ketiga, akar kaktus panjang dan banyak serabutnya bertujuan untuk memperluas daerah penyerapan air. Yang ketujuh, bakau. Ciri khususnya yang pertama, bakau hidup di rawa atau di tepi pantai. Yang kedua, memiliki akar tunjang yang berfungsi menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Yang ketiga, bakau juga memiliki akar napas yang berfungsi untuk membantu penyerapan oksigen dari udara. Yang kedelapan, pohon jati. Pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya atau meranggas. Daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Selain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Sekarang, mari kita bahas cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, dengan cara duri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Contohnya durian, euphorbia, salak, dan mawar. Yang kedua, dengan bulu halus. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan bulunya, contohnya pada padi, bambu, dan jagung. Yang ketiga, dengan racun. Ada jenis tumbuhan yang menghasilkan zat beracun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya, contohnya pada kecubung hutan dan tumbuhan jarak. Yang keempat, dengan batang bergetah. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan batang yang bergetah, contohnya pada pepaya, nangka, kamboja, dan juga karet. Yang kelima, dengan rasa sepat dan pahit. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan rasa buahnya yang sepat dan pahit, contohnya jambu biji dan juga belimbing. Yang keenam, dengan cara mengatupkan daun. Salah satu tumbuhan yang dapat mengatupkan daunnya adalah putri malu. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari herbivore yang akan memakannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPA tema 2, subtema 1 tentang adaptasi tumbuhan. Yuk, sharing dengan menuliskan di kolom komentar video ini hal apa yang paling kamu suka dari pelajaran kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.